datang di Sekolah Minggu Tangerang City Blessing. Apa kabar kalian semuanya? Pastinya Cici doain semoga kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita. Semuanya udah pada mandi belum? Cici mau lihat nih. Hah? Oh, adek udah. Cici udah mandi belum? Udah. Oke, nah sekarang Cici minta kalian semuanya bangkit berdiri karena kita mau bersukacita, mau menari buat Tuhan, mau bernyanyi buat Tuhan. Nah, oleh karena itu Cici minta semuanya bangkit berdiri. Sebelumnya kita mau ambil sikap berdoa dulu nih adik-adik. Semuanya ambil sikap berdoa yang baik karena kita mau mulai ibadah kita ya. Oke adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih kami percaya kami sudah diberkati, kami sudah diberikan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan sebentar saat ini kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di hati kami dan Engkau hadir di setiap anak-anak-Mu yang menonton ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita-Mu penuh atas setiap kami yang menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takut
berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah bersorak-sorai. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu, kita mau siapkan hati kita. Saat ini Bapa, ku datang padamu, hatiku telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Bapa, ku datang padamu, hatiku telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ku rindukan firman-Mu, menerangi jalanku. Ku rindukan firman-Mu, mengubahkan hidupku agar ku bisa jadi anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Saat ini Bapa, ku datang padamu, hatiku telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ku rindukan firman-Mu, menerangi jalanku. Ku rindukan firman-Mu, mengubahkan hidupku agar ku bisa jadi anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Ku rindukan firman-Mu, menerangi jalanku. Ku rindukan firman-Mu, mengubahkan hidupku agar ku bisa jadi anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Agar ku bisa jadi anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Agar ku bisa jadi anak-Mu yang selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa bersorak-sorai, kami masih bisa memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, untuk kami duduk diam berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, bahkan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Korah bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel
pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari satu negeri untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini?" Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Lalu sangat marahlah Musa. "Bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa,
Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Selamat pagi adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Tadi mungkin adik-adik sudah menonton ya mengenai Joshua atau Yusak ya, bahwa di sini ada suatu kejadian yang sangat aneh dan kalian lihat ya bahwa pada zaman dahulu itu ya, zamannya waktu Musa keluar membawa bangsa Israel ya, setelah kelanjutannya dari Musa meninggal itu Joshua yang menggantikan. Di situ juga banyak tantangan adik-adik ya. Kalau adik-adik ingat cerita yang kemarin ya waktu bulan lalu, adik-adik ingat bahwa Musa itu melawan bangsa-bangsa yang menentang ya, yang pokoknya orang-orang itu deh, orang-orang barbar atau orang-orang. Dan juga Joshua itu gak takut. Karena apa? Karena orang bangsa Israel itu bangsa yang dipimpin Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, dan juga Joshua percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Kalau adik-adik ingat ya, kalau di Gendeng Pulau Tante Elin suka ingetin Joshua 1 ayat 8 bahwa kita harus bertindak hati-hati, bahwa aku akan menyertai engkau hambaku Joshua. Di situ Joshua pegang janji-janjinya, di mana pada waktu kalian kalau nonton ya, yang kalau Tante Elin sebutin satu-satu nih bangsa-bangsa yang ngelawan, pusing lah ya, nggak usah aja. Kita yang Tante Elin mau ceritakan dan yang Tante Elin mau kisahkan kepada adik, begitu besar kedahsyatan Tuhan. Kedahsyatan Tuhan itu dipikir nggak kepikir, dihitung nggak kehitung, pokoknya segala sesuatu yang manusia nggak bisa buat, Tuhan bisa buat adik-adik. Di sini dikatakan ya bahwa lima kerajaan itu meminta tolong kepada kerajaan Israel. Karena pada waktu dulu bangsa-bangsa yang maksudnya musuh-musuh itu takut kepada kerajaan itu, prajurit-prajurit Israel. Karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Dia waktu melihat laut terbelah aja, lautnya berubah. Itu kalau bukan penyertaan Tuhan, makanya maksudnya negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain takut. Begitu juga pada waktu 5 kerajaan ini ya, kalau adik-adik lihat di Joshua 10. Di Joshua 10 di situ negara-negara, 5 negara-negara minta tolong. Orang-orang Gibeon itu ya minta tolong kepada Joshua ini ya. Dan Joshua itu adalah Gibeon ini bersahabat dengan Joshua. Dan singkat cerita dia minta tolong lah ya. Minta tolong 5 kerajaan ini, minta tolong Joshua, tolong dong. Ini saya mau diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan juga pada waktu itu Joshua gak bisa apa-apa, tapi Joshua berdoa. Di situ Joshua mengadakan kepalanya ke atas. Dia berdoa dan berseru. Karena apa? Segala sesuatunya Joshua percaya kalau bukan dipimpin Tuhan, dia tidak akan bisa, tidak akan sanggup melawan hal-hal. Begitu juga adik-adik pada saat ini. Kita gak bisa melawan COVID. Kita tidak bisa melawan kemalangan. Kita tidak bisa melawan hal-hal yang gak masuk di akal pada saat ini. Tapi Joshua percaya, begitu juga kita harus percaya ya. Ini impact dari Tante Elin cerita ini untuk kalian, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu Tuhan bisa kerjakan asal kita ke atas, menghadap tangan kita berseru. Kalau perlu kita menangis ya di bawah kaki Tuhan, bahwa Tuhan tolong, please Tuhan help me. Jadi Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu nggak membiarkan kita sendiri. Karena Tante Elin sudah ngalamin berbagai banyak hal. Jadi di sini pada waktu Joshua mengadakan kata, kita baca aja pada waktu Joshua berseru ya. Joshua lalu berbicara pada Tuhannya. Dia menyerahkan, Joshua berbicara pada Tuhan pada hari Tuhan, menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel ya. Pada waktu itu Joshua hanya
berseru kepada Tuhan. Terus Tuhan menjawab apa? Di sini ayat ke-8 ya, Yosua 10 ayat ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkannya kepadamu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi sungguh enak ya kalau kita ikut Tuhan, itu asal kita berserah. Tuhan yang berperang ya. Tuhan Joshua hanya berserah aja pada waktu itu ya. Dan juga pada waktu mereka melarikan diri di depan orang Israel ya, tiba-tiba seperti meteorit ya. Kalau kalian tahu tuh meteorit itu benda-benda langit itu pada jatuh dari langit. Kalau Tante Elin bilang tiba-tiba ada batu gede jatuh kan kalian bingung ya. Tapi kalau kalian yang udah sekolah, itu meteor itu ya, kalau di angkasa raya terus berputar. Kalau kita lihat tuh, kalau lihat di waktu kita lihat jalan-jalan ke mana tuh, yang di kita sama waktu sebelum COVID ya, kita pernah naik bus kan, kita lihat benda-benda langit, bulan, bintang. Disitulah meteor itu berjatuhan menimpa musuh-musuh Israel. Sampai dia nggak tahan, sampai dia kayaknya banyak yang mati katanya tuh ya, lebih banyak yang mati daripada yang dibunuh orang-orang Israel dengan pedang. Jadi begitu dahsyatnya ya, dia mati kena hujan batu. Dan juga Joshua berbicara, pada hari ini Tuhan akan menyerahkan orang Amori ini pada Israel. Dan juga dia berseru sama Tuhan, suatu hal yang ajaib. Tuhan, kata dia nih ya, di sini kalian baca yang ayat 12. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah. Jadi berhentilah itu matahari ya. Matahari di Gibeon, bulan di sebelah sana ibarat katanya ya. Jadi itu suatu hal yang mustahil, suatu hal yang tidak mungkin. Karena itu diselidikin oleh ahli astronom, pokoknya hal-hal yang para ahli lah. Itu nggak mungkin, sesuatu hal yang katanya mereka ini kalau Tante Lin lihat YouTube ya, katanya itu hanya perpanjangan siang aja. Itu hanya perpanjangan katanya, itu biasa dinamika bahwa siang itu lebih panjang daripada malam, yang ke malam. Tapi itu bukan ya, itu adalah suatu hal yang ajaib. Di sini dikatakan juga ya, itu benar ya, tidak bergerak sama sekali. Tuh, nah terus di sini dikatakan berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendam kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis di dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam sehari penuh. Dan ayat 14 di sini dikatakan belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab berperanglah orang Israel, yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Joshua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke Gilgal. Nah di situ ya kita lihat hanya seorang Joshua sama seperti kita. Joshua sama seperti kalian. Cuman dia menyerahkan hidupnya. Segala sesuatunya dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang dia gak sanggup lakukan. Begitu juga kalian pada saat ini. Mungkin menghadapi ekonomi, mungkin menghadapi hal-hal yang kayaknya gak mungkin. Mama saya bisa menyekolahkan saya sampai university ya. Tapi itu hal yang tidak mungkin, Tuhan bisa membuat mungkin. Tuhan bisa berbuat berbagai cara. Dan begitu juga pada waktu Joshua hanya mengadakan tangannya. Dia hanya berseru, Tuhan tolong dong Tuhan. Matahari kau tahan, bulan kau tahan. Aku akan menghabisi, aku akan menumpas bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa Gibeon itu. Benar, Tuhan buktiin matahari tidak bergerak. Di situ ya baru pertama kali dan seumur hidup, dan baru itunya ya, bahwa baru pertama kali itu ada hal yang seperti itu. Jadi di sini tertulis di Alkitab. Dan kalian harus tahu juga Alkitab itu bukan cerita abal-abal. Cerita Alkitab itu ada suatu kenyataan dan real. Ya banyak
kitab-kitab lain nih, bukannya saya ngejelekin agama lain. Kitab-kitab lain itu hanya dongeng, katanya begini. Ada yang salah satu agama ya, aduh kalau Tante Elin dengerin kita lucu, aneh-aneh. Masa kitab suci begitu? Masa kitab suci menggambarkan hal-hal yang jelek, menggambarkan hal bahwa kita harus berperang, harus menumpas? Tidak. Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kalau ada suatu hal yang membuat bangsa Israel tertindas, Tuhan akan bertindak. Begitu juga dengan kita. Dimana kalau kita tertindas, kita mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat tidak mungkin, itu Tuhan akan menolong. Kalian akan menangis saja. Karena anak-anak itu lebih polos ya, lebih didengar mata air matanya oleh Tuhan. Jadi kalian harus percaya sungguh-sungguh. Jadi Tante Elin nggak panjangkan cerita ini, hanya Tante Elin hanya ingatkan bahwa apa yang di Alkitab tertulis itu adalah benar. Apa yang ada di Alkitab ini adalah real. Jadi kalian ambil pelajarannya bahwa Tuhan itu maha mendengar setiap apa yang adik-adik panjatkan, doakan. Dia sangat mengasihi, sangat maha mendengar. Untuk itu Tante Elin tidak panjangkan cerita ini, dan juga kalian harus tahu juga Yosua adalah penerus dari Musa yang membawa keluar bangsa Israel dari Mesir juga untuk menuju Kanaan. Demikian cerita Tante Elin, dan juga mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah bercerita Tuhan. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu bahwa benar Tuhan, bahwa Engkau mendengar suara dari Yosua untuk menahan matahari dan bulan. Itu adalah benar Bapa, karena tertulis dalam kitab-Mu, kitab Injil yang suci ini Bapa. Oh Tuhan, biar anak-anak kami ini menarik pelajaran apa yang sudah kami sampaikan, bahwa Tuhan Engkau maha mendengar setiap keluhan dari anak-anak kami. Apa yang anak-anak kami keluhkan saat ini, apa yang anak-anak kami susahkan, Engkau maha mendengar. Tuhan tolong pada masa-masa pandemik ini kami percaya, sangat percaya Tuhan, bahwa Engkau maha mendengar Tuhan. Engkau maha melihat apa yang terjadi pada saat dunia ini terjadi kekacauan mengenai pandemi. Tuhan Kau lingkupi, Kau bungkus dengan darah Yesus anak-anak kami ini, baik dimanapun mereka berada Bapa. Karena kami tahu dan sangat yakin Tuhan penyertaan-Mu tetap ada. Kami selalu memberkati anak-anak Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, biar mereka juga bisa bersekolah, yang sampai nanti akan diadakan pertemuan tatap muka juga. Tuhan tolong Bapak, kalau masih yang ada masih belum yang bertatap muka, Tuhan Kau memberkati setiap apa yang anak-anak kami lakukan. Kau memberkati, karena Kau menjanjikan masa depan yang penuh cemerlang. Engkau yang menjanjikan Tuhan Yesus masa depan yang penuh harapan, karena di dalam Engkau ada harapan. Terima kasih Yesus, Kau memberkati orang-orang tuanya yang sudah membiayai sekolahnya. Engkau berikan hikmat akal budi Tuhan, di mana hikmat itu adalah permulaan dari segala apapun Tuhan. Setelah mereka takut akan Engkau dan mempelajari firman-firman yang benar, Engkau akan memberikan hikmat. Dia biar jadi pintar di sekolahannya Bapak. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati.